Mari menikmati kesegaran rohani dalam Blessing Revival setiap hari Minggu pukul 7.15, onsite maupun online melalui YouTube. Anak-anak juga perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ajaklah anak-anak mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 online melalui YouTube. Mari berdoa bersama, membawa segala beban ke hadapan Tuhan dalam doa malam setiap hari Selasa pukul 19.00 secara online melalui YouTube. Firman Tuhan itu pelita kita. Ayo belajar firman Tuhan bersama dalam Bible Study online melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Kaum muda, mari bergabung dalam ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30, onsite maupun online melalui grup WhatsApp Youth IRC.
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ada sukacita? Amin. Mari kita memasuki praibadah. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you for everything you give to me. Terima kasih. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for you've given to me. For all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed me the pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you,
keras kita katakan, Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan kami percaya sungguh apa yang tak pernah kami lihat Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Kuduskan mulut kami, lidah kami Tuhan. Biarlah benar-benar pujian yang kami naikkan boleh menjadi bau yang harum bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdiri. Kami mau menyaksikan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sungguh betapa hebatnya Tuhan kita. Namanya berkuasa. Dia mampu membebaskan kita dan Dia bertahta di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya.
Haleluya. Sungguh mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar bermulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana.
Buka hatimu untuk mendengar apa yang dikehendaki Bapakmu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Biar ini terjadi Bapa. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya Tuhan. Bapa, biar isi hatimu ada di dalam hati kami. Biar kehendakmu berkuasa atas hati dan pikiran kami saat ini. Biar sungguh melalui kehidupan kami, banyak orang akan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Biar melalui kami, nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memanggil kami. Engkau jadikan kami anak-Mu, dan Engkau yang menuntun kami berjalan bersama-Mu. Beri kami hati yang rela dituntun oleh-Mu, Gembala Agung kami, sampai segenap rencana-Mu digenapi di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, berfirmanlah, nyatakanlah apa yang Kau mau. Ubahlah hati kami, perbarui hidup kami hari ini, supaya kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Juga untuk yang di rumah, Tuhan memberkati kita semua. Beberapa waktu ini ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan hari ini. Roh Kudus terus berbicara di hati saya satu kalimat. Jalan bersama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Jangan berhenti berjalan bersama Yesus. Kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus memanggil kita semua, saudara dan saya, untuk berjalan bersama dengan Dia. Untuk mengikuti Dia. Bukan sekedar
menjadi orang Kristen. Saya sempat menyinggung tentang hal ini sedikit beberapa minggu lalu. Kita dipanggil bukan sekedar supaya jadi orang Kristen masuk surga. Masih ingat ya? Kita dipanggil untuk ikut Dia, untuk tujuannya Tuhan. Amin. Kalau kita hanya puas, aku sudah jadi orang Kristen, di KTP tertulis agamanya Kristen, aku sudah ikut katekisasi, sudah dibaptis, bahkan sudah terlibat melayani di gereja. Kalau kita puas hanya sampai di situ, kita belum sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Karena ada yang lebih lagi dari itu. Ada yang berkata, cukup aku menjadi orang yang baik. Ada orang yang suka bilang gini, kalau aku mah pokoknya ya sudahlah, gak macem-macem lah. Pokoknya aku sudah ya rajin berdoa, pokoknya ingat Tuhan terus, ya berdoa ke gereja. Wes percaya, hidupku aman, tentrem, aku diberkati. Cukup, gak usah macem-macem lah. Sudah, mampuku ya gini saja, pokoknya aku sudah menjalani jadi orang yang baik. Lalu puas sampai di situ saja. Lalu kalau begitu, apa bedanya kita dengan yang lain? Karena semua agama di dunia mengajarkan hal yang sama, berbuatlah baik. Apa bedanya kita dengan orang Farisi yang pokoknya lakukan hukum-hukum Tuhan, lakukan ibadahmu yang tertulis ini. Ada yang lebih, saudara. Ada yang lebih. Kalau hanya cukup sampai di situ, Tuhan Yesus tidak perlu turun ke dunia. Dia ingin kita berjalan bersama Dia. Mari kita baca Kejadian pasal 5. Ada satu orang yang dikatakan dia berjalan bersama Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Berjalan bersama dengan Allah. Tiap-tiap hari. Bersahabat dengan Allah. Dan dikatakan ia diangkat oleh Allah. Ketika waktunya dirasa oleh Tuhan cukup buat Henokh di dunia, dia diangkat. Enggak perlu lewat kubur. Enggak perlu gali kubur. Langsung diangkat oleh Tuhan. Mengapa? Karena hubungannya sangat dekat dengan Allah. Mau bergaul dengan Allah? Luar biasa ya. Tahun berganti tahun, masa berganti masa. Jarang ada yang seperti Henokh. Ya, jarang. Tetapi kemudian muncullah satu orang. Ya, namanya
Musa. Ya, Musa pemimpin bangsa Israel. Pemimpin besarnya bangsa Israel. Yang luar biasa dipanggil oleh Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 11. Dikatakan begini, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Berbicara berhadapan muka seperti seseorang berbicara dengan temannya. Sahabat yang bertemu. Ada keakraban, ada kedekatan. Berbeda dengan umat Israel yang lain. Kalau bangsa Israel di antara mereka ada yang sembarangan masuk ke dalam rumah Tuhan waktu itu masih berupa tenda, kemah suci. Wow, bisa mati. Harun yang diangkat menjadi imam besar boleh masuk ke situ setahun sekali. Setahun sekali. Tetapi Musa setiap saat dia bisa datang menghampiri tahta Allah, bertemu, berhadapan, berbicara. Luar biasa, istimewa sekali. Istimewa. Mengapa demikian? Karena hatinya melekat kepada Allah. Sayangnya kedekatan Musa dengan Allah ini tidak terwariskan kepada umat Israel secara penuh. Kalau kita lihat kehidupan orang Israel ya di dalam Alkitab bisa kita baca. Jatuh bangun gak karuan. Lebih banyak jatuhnya daripada bangunnya. Mengapa demikian? Karena tidak dekat dengan Allah. Padahal mereka memiliki firman Tuhan. Mereka memiliki Taurat Musa. Firman Allah yang disampaikan melalui Musa. Mereka punya itu. Tetapi mengapa mereka tidak dekat dengan Allah? Umat pilihan, umat kepunyaan Allah sendiri tetapi tidak dekat dengan Allahnya. Taurat itu, firman Tuhan itu bagi mereka hanyalah sebuah hukum, sebuah aturan yang ada jauh di luar diri mereka. Mereka merasa, wah harus ikuti firman Tuhan loh ya. Harus ikuti firman Tuhan. Kenapa? Fokusnya pada hukum. Benar atau salah. Kalau kita lakukan, kita diberkati. Kalau kita nggak lakukan, nanti kita dikutuk. Kita dihukum nanti. Ya, tapi mereka lupa yang paling utama. Yang dikatakan, dengarlah hai Israel. Tuhan Allahmu itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu. Ya, ingat firman Tuhan itu kan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Mereka lupa yang satu ini. Mereka jauh, hatinya jauh daripada Tuhan. Dan akibatnya mereka tidak pernah melaksanakan firman Tuhan. Mereka tidak pernah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan akibatnya mereka hancur. Mereka harus terbuang
dari tanah pusaka mereka. Mengenaskan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus, Sang Firman itu, dia datang dari surga. Lahir di dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Supaya dia, Allah sendiri, berjalan di tengah kita, di antara kita manusia. Bersama kita bisa mengenal dia. Karena itulah dia datang. Dan ketika dia memanggil murid-muridnya, dia memanggil orang-orang, apa yang dikatakan? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Firman yang tadinya hanya tertulis datang dalam wujud seorang manusia dan berkata, ikutlah aku. Kita semua dipanggil untuk mengikuti dia. Dan inilah yang saya katakan tadi, lebih dari sekedar mengikuti aturan agama. Itu sudah lalu, sudah lewat. Tuhan Yesus membawa pembaharuan. Dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Yang bisa kita ikuti setiap hari. Ini yang dia inginkan. Ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara ingin diberkati? Ingin dihormati oleh Bapa? Wow. Kalau baca ini ngeri-ngeri juga. Allah menghormati. Siapa kita ini? Bukan apa-apa. Tetapi dikatakan jika kita melayani dia. Kita terhormat saudara. Ketika kita melayani. Bukan cuma ketika kita duduk, diam. Tetapi ketika kita melayani. Bukan hanya ketika kita puas menjadi orang yang baik. Tetapi ketika kita melayani. Dan melayani itu bagaimana dikatakan, di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita seharusnya berada. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, ya sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Yang pertama waktu umur 12 tahun Tuhan Yesus kemana? Ke rumah Tuhan. Ya, ke rumah Tuhan. Kita juga sama, sudah di rumah Tuhan ya? Sudah, bagus. Lalu Tuhan Yesus ketika memulai pelayanannya, mulai mengajar orang-orang, Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus sering berada di bait Allah, tetapi tidak selalu di bait Allah. Kemana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkeliling. Pergi kemana-mana, di jalan. Bahkan dikatakan di rumah orang berdosa. Ngapain? Katanya Tuhan Yesus, aku datang mencari
domba-domba yang terhilang. Aku datang mencari mereka yang tersesat. Tuhan Yesus berkeliling mencari orang-orang yang membutuhkan Dia. Tuhan Yesus berkata, tuaian begitu banyak. Banyak orang memerlukan pertolongan Tuhan, memerlukan kuasa Tuhan, memerlukan berita Injil, kabar sukacita, membutuhkan kebebasan. Itulah ladang yang sudah menguning yang harus dituai. Tetapi penuainya sedikit, kata Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus ada di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, disitulah seharusnya pelayanku ada. Sudahkah kita berjalan bersama Dia di ladangnya sehari-hari? Ladang Tuhan bukan di sini, bukan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang-orang yang kita jumpai, itulah ladang Tuhan, saudara. Di luar sana, itu ladang Tuhan. Sudahkah kita bersama Tuhan Yesus? Kalau dulu hatinya Tuhan Yesus di sana, saya yakin kalau saat ini Tuhan Yesus masih di bumi ini, sebagai manusia di bumi, saya yakin Tuhan Yesus pun masih tetap berkeliling kemana-mana. Karena hatinya di situ. Dia ingin orang-orang diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus bahkan ingin kita lebih dari seorang pelayan. Kalau tadi dikatakan pelayanku ada di mana aku ada, ya kan? Pelayan namanya pelayan itu ya ikut dengan tuannya. Pelayan tidak perlu tahu tuannya ingin kemana, tuannya ingin apa. Pokoknya ikut. Sewaktu-waktu disuruh siap taat. Itu pelayan. Tetapi Tuhan Yesus mengangkat kita lebih lagi. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan mau mengangkat kita jadi sahabatnya. Dan Dia mau beritahukan kepada kita kehendaknya. Kalau Bapak Ibu ingat firman Tuhan di awal tahun. Ya, kita sekarang sudah mendekati akhir tahun. Masih ingat enggak di awal tahun Tuhan berbicara tentang apa? Visi kerajaan Allah, nyatakan itu. Kehendak Allah, nyatakanlah. Bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau di hati kita ada kehendak Bapa itu. Mari kita punya hati yang selalu mau tahu Tuhan apa kehendak-Mu. Sering orang juga berkata, loh aku sudah berdoa kok, aku selalu baca firman Tuhan, tanya kehendak Tuhan. Iya, tapi kehendak Tuhan yang mana? Seringkali yang jadi fokusnya adalah kehendak Tuhan supaya aku diberkati, aku hari ini harus apa ya? Balik lagi, supaya aku diberkati. Saudara, percaya enggak dengan firman Tuhan? Percaya enggak dengan firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata, berkat itu dicari oleh banyak bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tetapi Bapakmu tahu apa yang kau perlukan. Betul? Dan dia berkata, jangan khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Pikirkan dulu kehendak Allah. Kita pasti diberkati. Enggak usah dipikir. Enggak usah kita seharian bingung, Tuhan berkati aku. Enggak usah, asal kita melakukan kehendak-Nya. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ngajari apa? Doa gimana? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Setelah itu, berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Minta berkatnya nggak usah panjang lebar. Ya. Bukan saya di sini bilang nggak usah doa panjang-panjang, minta ini itu. Saudara mau minta, mintalah. Tapi ingat yang lebih penting, yang harus kita minta lebih panjang lagi. Yaitu minta Tuhan nyatakan kehendak-Mu di hatiku, di pikiranku, supaya terwujud dalam tindakanku. Itu loh yang harus kita minta. Ketika kita bangun pagi, kita bertanya, Tuhan apa yang Kau ingin aku lakukan hari ini? Tuhan, siapa orang yang harus mendengar firman Tuhan melalui aku hari ini? Bapak, siapa yang Engkau ingin untuk aku tolong hari ini? Itu seharusnya kita lebih lama berdoa untuk itu. Lebih lama mendengar, membaca firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus sendiri sudah datang. Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus pergi naik ke surga. Tetapi Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Dia katakan dia berikan penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Ya. Di dalam Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata, ya, ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Allah, Roh Yesus itu sendiri ada di dalam diri kita. Kalau tadi Tuhan Yesus di dunia, oke, tetapi masih di luar diri kita. Sekarang rohnya, roh yang sama yang di dalam Tuhan Yesus diberikan kepada kita, ada di dalam kita, menyertai kita. Terlebih lagi kita harus berada di dalam kehendak-Nya. Wong tadi masih di luar diri kita aja dibilang kita harus ikut. Sekarang sudah di dalam diri kita, kalau enggak mau ikut kebangetan. Ya kan? Banyak orang tapi memandang ayat ini, loh Roh Kudus diberikan kepada kita itu di sini ditulis menyertai kita loh. Menyertai kita. Kesannya seolah-olah Roh Kudus yang ikut kita. Oh ya Roh Kudus ikut kita, ya karena Dia setia. Tapi apakah cuman begitu? Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dicatat Tuhan Yesus berkata apa tentang Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita datang dengan kuasa Allah yang maha tinggi
Dan kuasa itu memampukan kita menjadi saksi Kristus. Kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu tetapi engkau belum menjadi saksi Kristus, kita harus bertanya, ada apa ini? Kenapa Roh Kudus belum berfungsi sebagaimana seharusnya? Apakah Roh Kudusnya salah? Saya rasa tidak. Jangan-jangan kita yang membatasi gerakan Roh Kudus dengan kehendak kita sendiri. Sehingga kita tidak lagi berjalan bersama Dia. Ya. Dan apakah ini hanya untuk orang-orang tertentu? Tidak. Roh Kudus yang datang dengan kuasa Allah itu dikatakan diberikan kepada siapa? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk kita semua, Roh Kudus itu diberikan. Maka firman Tuhan tadi berlaku untuk kita juga semuanya. Kuasa Allah yang maha tinggi itu ada bersama kita. Untuk memampukan kita berjalan bersama Yesus. Di dalam kehendaknya menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sudahkah kita melakukan kehendak Allah itu? Sudahkah kita berjalan bersama Dia? Sudahkah kita meraih semuanya itu? Jangan cepat merasa puas dan merasa cukup begini saja. Rasul Paulus, seluruh dunia mengakui rasul yang besar. Pelayanannya luar biasa. Rasul yang demikian ternyata berkata, apakah aku sudah meraihnya? Dia berkata, belum, tetapi aku terus berlari mengejar. Artinya apa? Paulus yang melayani luar biasa. Dia berkata, aku belum cukup melayani. Aku belum cukup, aku mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Masakan kita hanya berpuas diri jadi orang Kristen, ke gereja, rajin berdoa, baca Alkitab, diberkati. Mari kita saat ini periksa diri kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sudahkah aku melakukan kehendak Allah? Sudahkah yang ada di pikiranku ini adalah kehendak Allah? Visi yang daripada Tuhan, sudahkah aku menerimanya? Atau yang kupikirkan setiap hari masih urusan dompetku, urusan meja di rumah ada isinya atau tidak? Itu semua kita perlukan, ya. Betul. Kita harus bekerja memenuhi kebutuhan. Ya, betul. Tetapi ada yang lebih dari itu. Melakukan kehendak Bapa. Maukah kita sungguh-sungguh berkata, aku mau ikut Yesus, berjalan bersama Dia, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku,
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersama-Mu. Kami ingin ada di ladang-Mu Tuhan. Taruhlah hati-Mu di hati kami. Isi hati-Mu Tuhan. Taruhlah di hati kami belas kasihan-Mu. Untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Begitu banyak mereka yang terhilang. Tolong kami Bapa. Tolong kami untuk tidak berhenti berjalan bersama-Mu. Tolong kami mulai hari ini mengambil langkah nyata. Biar firman ini tidak hanya sekedar menjadi wacana. Tapi kami mau lakukan. Roh Kudus, tolong kami saat ini. Letakkan Tuhan ide-ide baru. Untuk kami melayani Engkau, untuk kami melayani orang-orang yang membutuhkan. Beri kami inspirasi itu Tuhan. Dan beri kami tekad untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Jadilah bejana bagi Tuhan Yesus yang siap untuk dibentuk dan siap untuk memberitakan dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita akan berdoa syafaat. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus. Hari ini kita akan berdoa bagi setiap misionari IRC dan juga misionari di seluruh dunia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, melayani, mengasihi, dan mengiring Yesus. Janji-Mu akan tetap ku pegang teguh. Sampai ku dapat Bapa, saat ini kami mau berdoa buat setiap misionari IRC yang tersebar di Indonesia. Tuhan, Engkau melihat mereka. Engkau tahu apa yang saat ini sedang mereka alami dan hadapi. Biarlah kekuatan Roh Kudus senantiasa ada pada mereka. Roh-Mu tetap berkarya di dalam hidup mereka. Untuk mereka tetap dengan setia melaksanakan tugas dan panggilan mereka. Menjadi alat di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau tetap melindungi mereka, menjaga mereka, terutama hati mereka, agar mereka tetap teguh di dalam panggilannya. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi Injil akan tetap diberitakan. Berkati saudara-saudara kami, Tuhan. Berkati mereka. Segala yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Engkau Allah sumber keajaiban. Biarlah keajaiban senantiasa menyertai pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil di seluruh dunia. Tuhan, kokohkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap mengerjakan pekerjaan memberitakan Injil, sehingga seluruh dunia boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati gereja-gereja-Mu, agar gereja-gereja-Mu tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil. Karena untuk itulah kami dipanggil dan ditetapkan untuk menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Menghadapi segala situasi, keadaan yang menyakitkan, mengecewakan, kesusahan dan tekanan, beri kami hati yang kuat dan kokoh untuk tidak pernah beralih dari panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita juga membawa bangsa kita di dalam masa-masa kesulitan ini. Dengan penuh percaya, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan bangsa ini.
Bapa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu kami sedang mengalami kesulitan, baik kesehatan juga ekonomi, karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pandemi ini segera berakhir. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Biarlah kesembuhan ilahi turun atas mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baik. Tuhan, luputkan kami dari wabah ini dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah dan untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya kami benar-benar menjadi rakyat yang patuh akan setiap protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Tuhan, berikan kepada kami kesatuan hati, sehingga kami bersama-sama bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Bapa, berkati perekonomian bangsa kami yang begitu terdampak karena wabah ini. Tuhan, kami minta kepadamu, Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat. Engkau yang telah memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau segera memulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sektor-sektor usaha bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bangsa kami akan aman, bangsa kami akan baik, karena Tuhan Yesus pegang kendali atas bangsa kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Saudara-saudara, saya juga mengundang untuk saudara-saudari kami yang ada di sini, yang berulang tahun mulai minggu kemarin ataupun hari ini, yang ada di rumah, saya undang juga untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa untuk yang berulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari saya undang untuk bangkit berdiri yang berulang tahun. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun. Sungguh Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap mereka. Tuhan, perlindungan-Mu ada pada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, semakin hari Tuhan membawa mereka untuk semakin mengalami kenyataan daripada kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau semakin menggenapi rencana-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan Tuhan berikan, semangat untuk melayani Tuhan berikan, semangat untuk mengikuti Yesus Tuhan berikan di dalam setiap hati mereka. Demikian juga Tuhan, untuk saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, Tuhan nyatakan atas setiap keluarga mereka Tuhan. Keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan
saudara-saudara kami yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sukacita Tuhan berikan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau memberi persembahan, biarlah Engkau kuduskan persembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Dan saya mengundang saudara-saudari semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranmu, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku berjalan-Mu untuk Terpujilah namamu Bapa. Terpuji namamu. Haleluya. Mari saudara-saudara, angkat tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Biar sungguh kiranya penyertaan Roh Kudus ada padamu. Tuhan karuniakan telinga yang mendengar suaranya. Tuhan berikan kepadamu hati yang rela mengikuti kehendak-Nya. Dan biarlah engkau bersuka cita kegirangan melihat pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati tanganmu, karena dari tanganmu lah berkat mengalir. Terima kasih ya Bapa. Mari saudara, di akhir ini kita ucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
I shall not I shall not be